mic-nya. Ayo maju ke depan. Baca ayat firman Tuhan, silakan. Siapa? Ayo. Gara-gara di saya takut, enggak usah takut untuk baca, takut. Justru Anda belajar membaca dengan baik dan benar. Amin, saudaraku. Ya, Mas Yulio, silakan. Oh ya, sebelum saya masuk, memang minggu lalu saya materinya memang padat, itu masih 1/3, 1/4-nya. Saya tadi waktu nyembahnya mau tunjukkan ya. Jadi tempat kudus ya, minggu lalu kita belajar tentang tempat kudus. Jadi Allah itu berkata pada Musa, itu suatu perintah membuat tempat kudus supaya aku diam gitu loh ya. Karena Allah itu kudus, ya, di sorga yang kudus, malaikat-malaikatnya kudus, semuanya kudus. Ya. Lah, datang ke dunia yang sudah cemar oleh dosa, Tuhan perintahkan Musa, kamu tambah jauh, kelihatan situ. Untuk buat tempat kudus untuk masuk di dalamnya, untuk tinggal di dalamnya. Dan tempat kudus itu bicara kemah suci di situ, nanti bait Allah segala macam ya. Jadi kita akan belajar pelan-pelan ya. Dan itu nanti kita juga akan terus melalui belajar tentang kemah suci. Ya. Saudara akan mengenal Allah yang kita sembah lebih dalam lagi, saudaraku. Amin. Nanti lihat aja, saudaraku ya. Dan saya mau ingatkan ya, mau tunjukkan juga bahwa tempat kudus atau bait Allah itu sebetulnya tempat apa gitu, selain tempat kediaman Allah ya. Saya mau tunjukkan dulu, ini belum masuk ke materinya, cuman supaya Anda lebih semangat gitu loh kalau menyembah Tuhan gitu ya. Coba buka ini, Yesaya 64 ayat 11. Yesaya 64 ayat 11. Selain tempat kediaman Allah, ya, tempat kudus, minggu lalu kan kita belajar, judulnya kan tempat kudus, tempat kediaman Allah. Itu aja belum saya buka lebih lanjut. Benarkah Allah diam di situ? Kalau Allah diam di situ, di WA Group kan lebih jelas malah. Berarti di surga apa kosong? Saya jawab kan, makanya saudara-saudara agama apapun bingung. Kalau maaf ya saudara, kalau lihat film-film yang agama Hindu itu ya, saudara itu kalau pernah dikunjungi dewanya itu Wisnu, oh sedang turun ke dunia gitu. Ya itu kan memang turun, tapi beda dengan Kristen. Kalau turun hilang di surga. Nah, itu justru Tritunggal itu menjelaskan. Kalau saudara kita yang seberang, justru malah bingung gitu, suruh menjelaskan. Coba tanya, kejar seperti apa. Ketika turun sepertiga malam kan turun ke dunia itu. Nah di sana ya apa? Saya pernah pinjam HP-nya Mas juga kan, kamu ingat itu? Lihat blognya Muslim, tidak bisa jawab. Ya kita pokoknya percaya saja, kembali ke situ ya. Tidak bisa dimasuk dengan akal gitu lah. Kalau kita jelaskan Tritunggal dianggap tidak masuk akal juga, kan repot ya. Nanti pelan-pelan saudara akan lebih ngerti nanti ya, harus sabar. Saya rindu jemaat di tempat ini benar-benar punya dasar yang kokoh ya kepada pengenalan Allah ya. Justru kedatangan Yesus itulah memperkokoh tentang Tritunggal. Oke, nanti saya akan tunjukkan. Tempat apa? Tempat kudus itu. Baca. Bait kami yang kudus dan bait agung. kami yang kudus dan agung. Tempat nenek moyang kami memuji-muji Tempat apa, Engkau. saudaraku? Tempat nenek moyang kami, umat Israel, umat Tuhan untuk apa? Memuji-muji Engkau. Sampai situ aja dulu. Bawahnya memang hancur kan. Tapi itu nanti kita akan lihat kenapa bait Allah itu sampai hancur. Buatan manusia. Ya. Jadi tempat kudus, bait Allah, rumah Tuhan itu tempat untuk apa? Memuji Tuhan. Sudah belum memuji-muji Tuhan dengan benar? Kadang aras-arasan nyanyi. Tepuk tangan aja melingsing-melingsing. Loh, memuji Tuhan. Ini tadi datang ke gereja itu salah satunya adalah tempat untuk memuji-muji Tuhan. Makanya di Kristen itu setengah ibadah itu kan muji Tuhan, setengahnya dengar firman. Ya tempat belajar juga. Kalau saya buka banyak nanti, cuman saya ini mau nunjukkan ini gitu loh. Ya sudah semangat sih nyanyinya luar biasa lah. Tapi harus lebih lagi gitu loh maksudnya. Lebih. Saya lihat hanya beberapa orang, maaf ya, benar-benar kayak sungguh-sungguh menikmati. Tempat memuji Tuhan, tempat menyembah Tuhan. Ini rumah Tuhan. Memang harus kita perdalam nanti rumah Tuhan itu seperti apa yang dimaksud gitu ya. Oke, ingat ya, tempat suci, tempat kudus, rumah Tuhan, bait Tuhan itu kita datang ke tempat ini adalah tempat untuk memuji-muji Tuhan ya. Bukan cuma memuji loh ya, memuji-muji ini istilah itu suatu ungkapan yang kita betul-betul yang berikan yang terbaik ya. Puji Tuhan. Ini belum khotbah. Nah, kita akan sekarang masuk kelanjutannya Saudara ya, pelajaran kita. Saya akan mau tertarik untuk menjelaskan dulu bait suci di surga. Ya.
Bait suci di mana saudaraku? Di sorga. Kita akan melihat minggu lalu saya sudah buka ayat ini ya. Kita akan lihat dulu bait suci di sorga itu dari perintah kepada Musa, Keluaran 25. Minggu lalu sudah, tapi saya akan lebih lihat ke sorganya ya. Kalau minggu lalu kan lebih kepada di buminya ya, kemah suci, bait suci walaupun belum terlalu mendalam. Kita pelan-pelan aja nanti. Karena kalau dipelajari struktur bait suci itu terlalu rumit ya. Saya akan buat sederhana aja. Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Ya, silakan dibaca. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Mereka umat Israel, ya, itu Tuhan ngomong sama Musa, harus buat tempat kudus. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, supaya bisa menjadi tempat kediaman Allah gitu. Ya, kalau sekarang kan tempat kudus, ya rumah Tuhan ini, tempat ibadah, supaya Tuhan diam. Tapi nanti kita akan belajar yang dimaksud Tuhan diam itu seperti apa ya, apa di surga kosong, apa Tuhan memecah diri segala macam. Ya, makanya nanti jadi ngerti, makanya kenapa saya bawa dulu ke pelajaran tentang rumah Tuhan, bait suci. Supaya aku diam, tapi ini saya keep dulu. Ayat 9-nya ini yang saya mau bahas, minggu lalu kan sedikit saya sudah bahas tentang kediaman, tempat kediaman Allah. Tapi belum banyak. Sekarang ayat 9, karena saya mau bicara di surganya dulu sebagai tempat kediaman Allah yang sejati. Terus, menurut segala apa yang kutunjukkan Tuhan kepadamu. ngomong, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu. Mu ini siapa mu? Musa, kalau sudah baca konteksnya itu. Sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Nggak kaget Mas Yulio ini, karena saya ngikutin gini. Biasanya kayak yang lain, kaget diem gitu. Bagus. Sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Kemah suci dan perabotan kemah suci itu ada contohnya. Demikianlah ya harus kamu buatnya nggak sembarangan. Contoh yang kutunjukkan. Itu contoh yang bagaimana kita lihat Ibrani 8 ayat 5. Ibrani 8 ayat 5. Ya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan mereka dari, ini umat Tuhan Israel itu ya. Itu gambaran saja dan bayangan dari apa yang ada di surga. Gambaran dan bayangan dari apa yang ada di mana? Di sorga. Berarti di sorga itu ada bait suci atau kemah suci, ada imam yang melayani istilahnya gitu ya. Imam besar kan perkakas-perkakas segala macam. Di sorga sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Pada Musa. Ada perintah pada Musa tadi, itu ada gambaran bayangan di sorga. Jadi Musa diberi contoh ini yang di sorga. Buatan seperti itu, karena itu tempat tinggalku. Dan di bumi aku mau tinggal, buat seperti ini gitu loh, ya. Contohnya Musa lihat buat ya yang nanti kita lihat apa aja itu. Wah, hayate saya jadi bingung, harus saya pilih itu nanti. Kalau enggak kelenger baca. Terus ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah. Demikian firman-Nya. Ya. Bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Di atas gunung, itu contoh yang berarti Gunung Sinai itu. Oke. Jadi Musa itu, saya mau ganti HP aja, ini repot HP saya. Mengijet keliru terus. Musa diperlihatkan Allah contoh kemah suci dan perkakasnya, bahkan nanti lihat korban-korban bakarannya yang di kemah suci, bahkan imam besar yang melayani. Dari mana? Karena waktu Musa membuat semuanya itu lengkap, perabotannya segala macam, berarti kan di sorga ada seperti itu, yang dilihat Musa terus dibuat gitu loh, kira-kira gitu. Tapi saya mau ingatkan dulu bahwa di sorga itu bukan dunia materi, bukan dunia fisik seperti bumi ini. Berarti apakah benar-benar di surga ada kemah? Di surga ada perkakas-perkakas, nanti kita akan lihat perkakasnya. Apakah di surga ada imam-imam yang melayani? Seperti itu. Bahkan nanti ada percikan darah, lah saya sudah di WA Group, dibaca makanya. Itu saya sebutkan istilah Alkitab ini, bahasa Alkitab ini firman Allah kepada manusia, yang dipakai ini ada disebut bahasa istilah apa? Anthropomorfisme, dari antropos dan morfe. Morfe itu bentuk. Jadi karena manusia yang dimengerti ya
bahasa manusia dan pengertian manusia. Coba kalau, makanya Paulus itu waktu diangkat ke sorga, langit tingkat ketiga, kalau kita enggak perlu sampai 7 lah. Itu malah ada yang tingkat 9 itu. Bukan berarti tambah banyak, tambah bagus. Dante itu seorang Perancis, penyair pujangga Perancis, itu langit tingkat 9. Nah itu muncul di Injil Barnabas, makanya saudara muslim dulu, udah pernah dengar Injil Barnabas enggak? Waduh. Ya itu kan ngomong ini Injil yang asli, ya kan, itu ngaco ya. Ternyata di situ langit tingkat 9 teman. Kalau diambil ya harus ngikutin itu. Langit tingkat ketiga, Paulus dibawa ke situ. Dan dia diperlihatkan hal-hal yang tidak terkatakan istilahnya. Dan tidak bisa diungkapkan gitu loh. Nah itu benar-benar Paulus melihat hal yang, ya Isa dia mau ngomong seperti apa, itu bukan kita, dunia kita. Nah Musa ditunjukkan yang antropoformisme, jadi yang dibentukkan seperti manusia yang, tapi itu bukan betul-betul seperti itu gitu loh maksud saya. Nanti saudara akan ngerti yang saya maksudkan. Namun sesungguhnya yang dilihat itu sebetulnya di surga itu, nanti kesimpulannya, itu yang dilihat itu adalah Tuhan Yesus. Saudara. Nggak bisa kan, anak Allah, saya akan tunjukkan nanti. Dan minggu depan khotbah saya tentang ini, Yesus itu adalah bait Allah. Loh ya Pak, saudara. Bait Allah dia itu, rumah Allah yang sesungguhnya. Dan itu yang dilihat Musa. Saya akan tunjukkan, ini dulu, Ibrani 9 ayat 24. Untuk menguatkan argumen saya ini, Ibrani 9:24. Saya milih ayat ini kelenger sambil ngecat rumah. Ampun saya ini, Tuhan tolong saya tidak sanggup, yang terlalu menurut saya ini, apa yang saya terima ini mungkin yang saya sampaikan cuma berapa persen kemampuan saya, lebih kadang ngerti ngomongnya itu tidak gampang, ngajarkan juga tidak gampang. Terus baca. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus, lagi masuk ke tempat kudus. Kapan Yesus masuk tempat kudus? Bukan buatan tangan manusia. Bukan buatan tangan manusia. Sorry, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Bukan. Yesus tapi masuk ke mana? Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Ya. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ini saudara, yang dilihat Musa sebenarnya. Kristus masuk surga, gitu. Dalam surga menghadap Allah, hadirat Allah. Ya kapan? Ini saudara muslim barusan merayakan Isra Mi'raj ya. Saya lihat di YouTube bagus ini ya. Dia seorang mantan muslim jelaskan membandingkan kenaikan ke surga. Siapa ini? Elia. Kan naik ke surga juga Elia. Tuhan Yesus sama Nabi saudara kita, dia ada di YouTube, bagus ya, memang dia, saya enggak ngerti, saya belum mendalami Islamologi soalnya, terus terang jujur ya, daripada keliru, tapi berdasarkan orang ini saya lihat, ngerti, cuman nanti saya ulang, belum saya catat gitu ya. Elia waktu naik ke surga, ada saksinya, melihat, yaitu Elisa yang terutama, dan 50 orang, saudara enggak teliti yang baca, tapi dari jauh, seberang sungai, kan nyebrang sungai, digebuk sama, jubah, terbelah, saudara. Elia nilar ya. Itu gambaran nanti hari terakhir kuasa Elia lewat. Elisa kan muridnya ngikut naik ke surga di depan mata, siang hari lagi saudaraku. Ya apa? Ini bukan sekedar main-main ini. Lah Yesus waktu naik ke surga, loh, itu yang lihat banyak di depan murid-muridnya ngomong gila, lalu terangkat di depan mata mereka di atas awan. Saksinya banyak gitu. Waktu bangkit menampakkan diri pun 500 orang sekaligus pernah ngalami 1 Korintus 15 atau berapa. Lah maaf yang sebelah ini ya saya enggak tahu lah. Itu enggak ada yang melihat, cuman ngomong aku di sini gini ya sudahlah. Ya. Jadi naik ke surganya kapan? Ya ini, Yesus Mi'raj. Nanti ada peringatannya kan kita juga Mi'rajnya Yesus ke surga. Ya, naik ke surga dilihat saksinya banyak. Lah ini saudaraku naik ke surganya. Jadi waktu mati turun ke dalam kerajaan maut, bangkit, enggak langsung naik ke surga loh. Menampakkan diri selama 40 hari. Ayo rek. Guru sekolah minggu, mana nanti bojomu ngomong ngono ya, coba bojomu. Siapa? Heru ya, nanti suruh ngajarin gini-gini juga.
Saya pikir anak sekolah, kemarin saya khotbah di tempat lain ya, tanya guru sekalmunya. Saya kan mancing ngajari Tritunggal, tertarik dia tampaknya. Pastor, gimana ngajarkan Tritunggal anak sekolah minggu? Coba gini menurut kamu sulit enggak ya? Saya diajak kesulitan. Wis gini, menurut saya anak sekolah minggu nah, belum perlu diajarin dulu. Istilahnya ya, karena istilah Tritunggal aja itu kan istilah orang dewasa kan, Tritunggal. Tri itu belum tentu ngerti, anak kecil Anda aja belum tentu. Makanya itu tapi sebutkan aja Bapa, Yesus, Roh Kudus, ada lagi itulah. Nanti lain kali lah. Tapi intinya ya itu saudaraku. Ya, Yesus 3 hari dalam alam maut merebut tawanan-tawanan, nanti Paskah kita akan bahas lebih dalam, menampakkan diri 40 hari terus naik ke surga. Ini loh saudaraku, makanya naik ke surga itu loh, ini kan Musa sudah enggak ada. Nah ini penting ini alam roh itu gini saudaraku. Musa kan sudah enggak ada, jaraknya gini kalau saudara mau tahu ya, Adam sama Abraham itu 2000 tahun. Abraham sama Tuhan Yesus itu 2000 tahun juga. Abraham ke Musa 430 tahun. Ini ngerti enggak? Berarti sekitar 1600 tahun. Ini santai dulu lah biar anu. Saudaraku kalau saudara tahu Al-Qur'an ya, itu ibunya Yesus itu Siti Maryam kan. Itu saudaranya Harun. Ya kan, disebut saudaranya Harun, ditanya, "Loh, kok saudaranya Harun?" Ditanya gitu saudaraku ya. Oh itu kan Harun itu kan berarti zamannya Musa, kakaknya Musa kan Harun itu. Apakah ini Miriamnya berarti saudaranya Musa? Oh itu nama kan bisa sama, oh mereka tuh tafsirannya, jawabnya bisa macam-macam saudaraku. Ya akhirnya dijawab, nama kan bisa sama, memang zaman dulu itu nama nenek, kakek, nenek dipakai. Oke anggap aja pakai nama nenek moyangnya, berarti kakaknya ini kebetulan namanya sama. Lah kok ya nama bapaknya sama, gitu. Apa kebetulan 2 kali. Bapaknya Miriam itu di Siti Maryam itu Imron, di kita Amran, ya kan? Semua kan A jadi I, Abraham jadi Ibrahim. Amran di sana jadi Imron, makanya ada surat Al Imron. Itu ada yang jawab ngawur lagi, saya ditanyain lah itu, oh temannya Mas juga, temannya Mas juga. Lah itu kok kan tak ajari dia, coba tanya temenmu gitu. Kan sering nyerang kadang-kadang, balikin lah sekali-sekali sungkan Pak, gak apa tanya gitu dak ya lo. Jawabannya, oh iya orang zaman dulu hidupnya bisa ribuan tahun. Jawabannya. Jadi bener-bener ini Maryam saudaranya Harun, kakaknya Musa juga, anaknya Imran, hidupnya ribuan tahun. Wis ngambang ngaco. Saya sampai nyelidiki di Alkitab mau tanya, saudara umur yang terakhir yang paling lama itu Nuh. Jadi Adam apa itu 9, enggak ada orang lebih dari 1000 tahun, enggak ada. Itu menggenapi firman Tuhan supaya saudara ngerti. Dalam Alkitab 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Itu angka itu enggak main-main. Waktu Tuhan ngomong pada hari engkau memakannya, Adam itu loh, buah si malakama, buah pengetahuan baik dan jahat, pada hari juga engkau akan mati, 1 hari. Coba lihat umurnya Adam, hampir 1900 berapa itu. Nuh, semua itu enggak ada 1000 berapa, cari, enggak ada. Di bawah 1000. Di bawah 1 hari itu. Pada hari kau makannya kau mati. 1 tahun di hadapan 1000 hari. 1 hari 1000 tahun. Mana ada nih ribuan tahun, 1600. Saya ngajak hitungan tahun supaya tahu. Zamannya Musa, ada kakaknya Miriam, ada Harun. Itu dengan zamannya Yesus 1600 tahun. Ya Pak umur, teman mulai jawab, itu zaman dhisik umur, gak ono ngawur umur sampai sak gitu, enggak ada. Karena untuk supaya enggak salah gitu loh. Maaf kalau itu salah kan seluruh kitab kan jadi salah gitu loh. Ya berusaha jawab macam-macam ya tadi itu saya tunjukkan. Jangan dipikir cuma kita aja yang banyak kelemahan, diserang kan kelemahan, karena kita tidak bisa jawab aja, seolah-olah jadi kelemahan. Makanya saya ingin mendasari jemaat di tempat ini kokoh di dalam iman kepada Kristus, amin. Dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara belajar Islamologi banyak yang bisa dipertanyakan itu. Banyak nanti. Ini sedikit aja. Itu silsilahnya Tuhan Yesus itu aja coba ditanyakan itu. Udah kelabakan itu jawabnya saudara.
Nah, sekarang kalau coba kita ditanya ganti, Yesus naik ke sorga menghadap Allah untuk kepentingan kita, untuk nanti yang lihat ya, membawa itu di bawah nanti, bawa korban darahnya, dia masuk ke kemah itu yang adalah sorga kan, itu jadi kemah yang dibuat Musa itu sebenarnya gambaran dari sorga gitu loh. Yesus masuk ke sana menghadap Allah gitu. Lah Musa melihat itu, loh Musa kan sudah mati 1600 lah, kita kan dianggap ngawur juga nanti. Ayo, kita berarti dianggap ngawur, Musa sudah mati, masa Yesus belum datang ke dunia, belum naik ke sorga, berarti yang dilihat itu, nah saya akan tunjukkan justru ini Yesus sendiri yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Coba kita lihat, ini enggak cuman Musa, Abraham, Yesaya, Musa, para nabi pernah melihat Yesus. Kapan Pak? Sebelum Yesus jadi manusia, dia sudah ada proston theon bersama di dalam Bapa sebagai sang anak Allah, sang firman. Kita lihat, ini Yesus sendiri yang ngomong. Yohanes 8:56. Ini nangkep sampai sini saudaraku. Haleluya, nangkep enggak? Ngitung-ngitungan tahun tadi loh. Ini harus, kita nih harus apa ya, intelek lah saudaraku, enggak asal ngomong, membela firman ngawur gitu loh. Ini kan Musa masih hidup atau terus akhirnya sakarpe dhewe. Enggak, kita nih harus masuk apa? Akal itu gini saudaraku. Cara berpikir itu ada 3 lapisan pikiran. Pertama, masuk akal. Jadi akal kita bisa masuk di akal itu. Rasional. Yang kedua, tidak masuk akal. Enggak masuk akal ngawur. Masa Miriam misalnya ribuan tahun hidupnya, ya kan? Yang terakhir itu paling lama itu saya lihat Nuh, anak-anaknya Nuh sampai tak teliti, Sem, Ham, Yafet sekitar 500-an tahun. Yafet. Terus anak-anaknya, malah tambah entek 250. Terus anak-anaknya itu terus sampai ke kakeknya Abraham, tahu enggak kakeknya Abraham namanya? Tadi namanya ibunya Miriam kan kalau di saudara seberang kan Amran, yaitu bapaknya Musa, bapaknya Harun. Kalau di kita, saudara bisa lihat di Lukas itu nanti. Bapaknya siapa ini? Miriam, ada beda, makanya beda. Tapi ini saudaraku, kakeknya Abraham ini taunya kan namanya bapaknya kan, Terah, kakeknya Nahor. Ya, rata-rata 250. Dan sampai Abraham itu umurnya 175. Coba cari Alkitab apapun, maaf di saudara seberang, ada enggak umur-umur dicatat? Orang Yahudi, ini punyanya orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi luar biasa. Toledot namanya, punya silsilah. Dari Adam itu loh sampai Yesus itu ada. Ya, makanya mereka bisa ngitung umurnya bumi, saudaraku. Sejak waktu itu ada. Bisa dihitung sama mereka, ada. Karena ada umur-umurnya ini. Ya, oke. Jadi coba lihat ayat ini. Yohanes 8:56. Abraham bapamu, Yesus yang ngomong, Tuhan Yesus yang ngomong. Bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Jadi waktu Abraham ada di zamannya 2000 tahun sebelum Yesus datang sebagai manusia, Yesus ngomong Abraham akan melihat, kan kalau itu benar kan akan, waktu itu belum lihat, berarti akan. Tetapi lanjutannya, ia telah melihatnya. Iya, telah dan melihat. Ia bersukacita. Dan ia telah melihatnya. Ini bahasa luar biasa. Makanya masuk akal, tidak masuk akal, dan di luar akal. Rasional, irasional, supra rasional. Tritunggal itu bukan tidak masuk akal, di luar akal kita, supra. Coba bahasa ini aja loh saudaraku, saya mungkin jangan cepet-cepet ya, kadang saya ini tak anggap ngerti, ngomong saya cepet, ternyata bablas, itu mau istri saya, itu malu, apa? Abraham bersukacita, Abraham bapakmu, ya, patriarkmu itu, nenek moyangmu itu, bapak leluhurmu itu bersukacita, bahwa ia akan melihat hariku, kan, karena dapat janji kan, keturunanmu, dan yang luar biasa itu tunggal, saudaraku, katanya, makanya kita ini harus belajar bisa teliti, bukan keturunan-keturunanmu, enggak, saudaraku. Itu tunggal, keturunanmu, yang dimaksud tentu Yesus, kan menjadi raja. Ya, Ishak kan enggak jadi raja, saudaraku. Ya, dan melahirkan raja-raja besar, itu nanti kita kan
Jadi raja-raja yang memerintah bersama Yesus itu panjang lagi jelas. Tapi intinya akan melihat hariku. Akan. Dan ternyata ia telah melihatnya. Dan ia bersuka cita. Makanya Abraham percaya. Bagaimana Abraham bisa percaya? Karena diberikan vision, diperlihatkan ini loh janji Tuhan. Oh percaya. Nah Musa kan ya gitu, diberikan vision. Melihat. Ada lagi Yesaya. Yohanes pasal 12:41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya. Yesaya. Karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Nya ini Yesus. Jadi pernah melihat. Loh kapan Yesaya melihat Yesus? Inilah justru ayat-ayat ini. Kan saudara seberang nantang. Buktikan Yesus Tuhan. Kapan Yesus pernah ngomong bahwa aku ini Tuhan gitu loh. Kata-katanya begini ini apa enggak menunjukkan ini disebut praeksis atau praeksistensi ya. Sebelum jadi manusia sudah ada pranya gitu loh. Prainkarnasi, pra itu sebelum. Berarti Musa pernah lihat. Abraham pernah lihat. Yesaya pernah lihat. Loh, Yesus belum turun loh itu. Berarti yang dilihat sebelum menjadi manusia. Maka saudara seberang itu gagal paham. Yesus kok pencipta, wong dia aja baru ada melalui kelahiran. Karena yang dilihat manusianya. Tapi justru dari ayat-ayat ini kita bisa melihat Yesus mendeklarasikan dirinya. Sebelum Abraham jadi, aku eksis, aku ada, ego eimi. Yesaya melihat aku, Musa lihat aku, Abraham lihat aku, bahkan lihat kemuliaanku. Gitu. Nah ini yang dilihat Musa. Oh banyak ayatnya, nabi-nabi juga. Para nabi, oke, tapi kita lewat aja ya. Nanti saya pengen ngomong tentang Nathanael, bagus. Kebetulan namanya bapaknya Mas juga. Itu yang dilihat itu luar biasa ya, Yakub. Oke, jadi apa yang dilihat Musa yang akhirnya dibuat contoh dan untuk dijadikan kemah suci. Kita lihat Keluaran 26, 30, 33. Saya kurang istirahat berapa hari ini saudaraku ya. Agak ya pilek dikit. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan ya, sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu ya, di atas gunung jadi, itu. Di atas gunung itu, di Gunung Sinai kan dibawa masuk Hadirat Tuhan 40 hari 40 malam kan. Nggak makan, nggak minum saudaraku. Itu luar biasa, dibawa ke dalam hadirat Tuhan, mengalami Tuhan, melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan, ditunjukkan contoh kemah suci, buatlah seperti itu sesuai dengan rancangan itu. Terus haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, ya, itu bahannya kain ya. kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya. Kerup itu malaikat, makhluk surgawi. Buatan ahli tenun. Terus haruslah engkau menggantungkannya. Jadi ini yang bahas tentang tabir. Suruh buat dari kain ini, itu bahan-bahannya ya saudara. Terus haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas. Jadi semua itu berdasarkan pakai kayu semua bahan-bahan. Nanti bait suci juga batu kayu, tapi dilapisi dengan emas. Ini yang luar biasa. Makanya emas itu sebagai barang kudus dianggap itu sebagai gambaran kekudusan. Surga itu jalannya dari emas loh. Ya, jadi yang dilihat Musa itu sampai ngelundasi emas ini jalan emas. Itu lapisan emas semua itu gambar. Saking itu kan bicara logam yang ya paling saya mau ya itu kan yang paling mahal itu apa saudaraku? Logam mulia yang paling mahal kan emas. Ada yang lebih mahal dari emas? Perunggu. Ake. Emas, disalut emas semua. Kayu penaga itu kayu yang kokoh ya, kuat ya. Kalau kita mungkin kayu jati gitu. Dilapisi emas. Terus dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Alas perak, emas dan perak. Terus haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu. Tendanya itu yang kemahnya tadi ya, ini tabirnya. Saya memang potong, kalau semua enggak pulang-pulang nanti bahas ini ya saudara ya. Kalau gerejanya Mas juga dulu kan pernah bahas 4 jam ini ya saudara ya.
saudara ya sudah bokongi ini kok. Dikit kita belajar tabir aja sudah melet-melet nanti. Terus haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana. Ada tabut hukum. Saya Ke belum bahas belakang tabut tabir hukum. itu. Tabut hukum itu isinya terutama adalah 2 loh batu yang ditulisi oleh Allah sendiri, berisi 10 perintah Allah. Itu bicara firman Tuhan. Haruslah ke bawah tabut hukum itu ke sana, ke belakang tabir itu. Belakangnya tabir itu. Sehingga tabir itu menjadi Pemisah antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Ya, sederhananya ada tenda dipasang. Kalau sudah saya pernah ajarkan itu 10 ya, 10 tenda tiap sosok tiap paket tenda itu berapa hasta gitu. Lebarnya 4, saya lupa panjangnya. Itu sampai 10 nanti 5 itu di paket disadikan satu terus dikasih tabir. Di belakang tabir itu dimasukkan, wis gitu aja sederhana, nggak usah rumit-rumit ya. Dimasukkan tabut, itu isinya firman Allah ya, yang ditulis oleh Allah di dalam loh batu, jadi batu yang untuk nulis gitu ya saudara ya, batu supaya tertulis kayak prasasti gitu istilahnya gampangannya itu. Tuhan nulis 10 perintah Allah balik 2 loh muka belakang ya. Dan itu diberikan kepada Musa, taruh di tabut tadi ditaruh di belakang, itu gambaran. Dan di situ ada kerup, ya sudah ada ditutup, ya sudah minggu lalu kan pernah kalau saudara dibahas itu ada kerup berhadapan-hadapan. Kerup itu makhluk surga malaikat, sayapnya berhadapan, mukanya berhadapan. Itu Allah hadir di situ, ada sinar kemuliaan. Saudara kalau lihat film Indiana Jones itu ya, dalam perang dunia kedua dicari orang Jerman untuk jadi senjata. Itu kan film khayalnya ya. Karena di situ ada kemuliaan Tuhan ya. Kalau ada itu orang Israel kan menang perang gara-gara itu saudaraku ya. Dan kali nanti coba saya tunjukkan, saya buka. Itu yang bikin orang Israel menang perang. Tabut itu ketika diangkat Yosua, ini kan belum zaman Yosua mimpin. Itu masuk Sungai Yordan. Terbelah saudaraku. Imam ngangkut tabut itu. Karena Allah hadir di situ gitu loh. Ya, pusat kehadiran Allah. Dan tempat itu tabir itu jadi pemisah antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Dan tempat maha kudus. Ada kudus dan maha. Gitu loh, ini aja sudah kudus, ini maha. Ini gambarkan gitu. Dan Allah di situ, ya hadir di situ. Oke, ini penjelasan dari Rasul Paulus di Ibrani 9 ayat 1 dan 10 sampai 10. Coba dawa iki ya, tapi ini saya harap nggak nyukup nih waktunya. Sini ya, coba baca ini dulu, paling tidak Anda lihat ini. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Diingatkan terus, buatan tangan buatan manusia loh ini. Walaupun disebut tempat kudus buatan manusia, ada peraturan-peraturannya, ada struktur-strukturnya. Ya, perjanjian yang pertama itu. Terus sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan dan di situ terdapat kaki Dian. Nah, ini saudara perlu belajar isi-isinya. Ini paling gampang ayat ini. Kalau lihat imamat, wah rumit saudara. Panjang, kadang di sini dibahas lagi di sana, itu harus butuh waktu. Jadi makanya saya pernah ngomong kan, kalau Anda mau belajar kitab Taurat, terutama imamat, tentang bait Allah, belajarlah dari Ibrani. Ini disimpulkan ya sama Rasul Paulus yang nulis Ibrani, karena saya megang mazhab penulisnya Ibrani walaupun tidak disebut, ini Rasul Paulus ya, nanti ada alasan tertentu. Sebab ada yang paling depan tadi ya, kaki Dian dan meja dengan roti sajian. Jadi di situ ada kaki Dian itu apa ya? Untuk lampu, saudaraku. Pelita. Di situ sebabnya gambaran ya. Jadi di situ tuh ada menorah, ya, bahasa Ibraninya menorah. Itu seperti ada lampu. Itu tiap hari imam itu harus menjaga minyak supaya tetap nyala, supaya api itu tetap nyala. Karena itu untuk menerangi ruangan itu. Itu kaki Dian. Terus selain itu ada apa? Meja dengan roti sajian. Nah, roti sajian, ada roti. Itu mana juga disimpan di situ. Roti untuk roti persembahan itu ya, ada itu. Ya, seperti makanan, enggak tahu mungkin jadi orang-orang ngikut-ngikut buat sajen apa begini itu sebetulnya itu gambaran firman Tuhan. Ini sebenarnya lambang semua. Jadi yang dilihat Musa itu kaki Dian ini menggambarkan nanti panjang ini jelas Roh Kudus ya. 7 kaki Dian itu adalah 7 roh yang mengelilingi dunia itu
Wahyu banyak itu, di Wahyu ada, di Perjanjian Lama juga ada. Roti itu bicara firman Tuhan ya, roti hidup, makanya itu, akulah roti hidup yang turun dari sorga lah ini. Tapi seolah-olah kok terpecah-pecah, nanti kesatuannya kita akan belajar. Oke, terus bagian itu disebut tempat yang kudus. Nah, dari tempat kudus ya. Itu isinya itu. Terus di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi. Tadi tirai yang kedua itu di belakangnya disebut tempat apa? Kudus. Loh, ya apa sih? Sing bagian depan disebut tempat kudus, di belakangnya tabir kan itu disekat sama tabir, di belakangnya disebut tempat Maha Kudus. Ingat ya. Situ ada apa? Terdapat suatu kemah lagi, satu kemah lagi yang disebut tempat yang Maha Kudus. Nah, ya tadi kan ya, Maha Kudus tempatnya. Jadi bait Allah itu kemah suci itu gitu, sederhana, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Yang depan, paling depan pelataran ya, kita enggak bahas itulah. Terus di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Lah, mezbah itu ada dua. Satu mezbah bakaran korban hewan-hewan itu saudaraku, lembu. Sebenarnya sudah ada di bawah, nanti nggak nutut ya. Yang ini mezbah dupa. Kemenyan saudaraku ya. Ini tapi bukan kelenik loh. Dupa yang harum ini, bau-bauan yang harum ini menggambarkan pujian penyembahan itu di surga juga. Ada waktu malaikat itu. Jadi ini menggambarkan pujian penyembahan yang dikerjakan para malaikat di surga. Gitu. Oke lah, nanti ini tapi paling tidak Anda tahu struktur di buminya dulu ya, ada mezbah ukupan ya dari emas, pembakaran ukupan atau mezbah dupa. Dan yang terutama tabut perjanjian. Tadi yang kita sudah baca, tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Seluruhnya emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas ini lebih lengkap. Berisi mana, tongkat Harun yang ada kisahnya nanti itu ya. Kenapa kok tambah ini isinya? Ya, tongkat Harun, tongkat imam itu. Karena Harun pernah didemo, saudara. Ya, orang-orang ya dari kelompok Lewi. Ini kan satu suku. Itu sukunya imam-imam. Kok Harun yang jadi imam besar? Jadi imam itu terbagi dua kelompok besarnya. Satu imam-imam Lewi yang melayani di tempat kudus, dan ada satu yang namanya imam besar. Apa saudaraku? Imam besar itu pimpinannya. Itu yang boleh masuk ke tempat Maha Kudus. Dan itu pun 1 tahun sekali loh ya Mas. Setahun sekali. Dan itu harus hati-hati, kalau enggak bisa mati. Karena kekudusan Tuhan, dilanda kekudusan Tuhan. Oke, jadi pernah, yaitu makanya harus akhirnya tongkatnya biar Tuhan yang pilih. Tongkat-tongkatnya yang demo tadi, yang imam-imam taruh. Akhirnya tongkat Harun yang terpilih ketika keluar. Tongkat ini benda mati, kayu yang sudah mati, keluar tunas. Makanya tongkat Harun yang tunas, biar ngerti sedikit-sedikit lah, saudaraku ya. Terus dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ya, itu. Terus dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Jadi namanya tutup perdamaian itu namanya. Agak sedikit-sedikit ngerti ya, karena memang gereja kita kan tidak terlalu mengajarkan ini. Tapi paling tidak Anda sekarang mulai ngerti. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Nah itu aja enggak bisa terperinci, apalagi kita khotbah gini enggak selesai nanti. Dan waktu. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan tadi tempat apa? Untuk melakukan yang paling depan tadi tempat apa? Tempat kudus. Bukan Maha loh, Maha itu depan, yang belakangnya ada tirai, tempat Maha Kudus. Ini imam-imam melayani sampai di situ aja. Tempat kudus untuk melakukan ibadah mereka. Ya ibadah, ya, melayani tadi lampunya harus nyala, enggak boleh mati. Saudara. Ini gambar terang, wis pokoknya roti itu diganti terus. Daud pernah makan roti itu, Daud. Itu nambah panjang nanti. Oke, terus. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, tadi saya katakan hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Loh, cuman sekali setahun. Terus dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri. Darah yang harus dia persembahkan untuk dirinya sendiri. Saya sudah jelaskan minggu lalu, kekudusan itu selain karena kehadiran Tuhan juga dengan darah korban yang dipersembahkan. Ini nanti lebih jelas saya buka di sini, cuman waktu kalau enggak nutut minggu depan. Terus dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi membawa darah untuk, nah ini gambaran,
Jadi yang dikerjakan ini sebenarnya yang dikerjakan Yesus di sorga gitu loh. Yang dilihat Musa itu loh. Makanya Musa melihat aku. Musa diberi contoh melihat apa yang di sorga, sang anak Allah itu. Dan di dunia ini dikerjakan itu, ini gambarannya semua. Imam besar sekali setahun masuk membawa darah untuk penebusan dosanya sendiri dan seluruh umat. Kalau enggak mati nanti. Ya karena Allah itu kudus, harus ada darah. Karena di dalam darah ada nyawa, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu prinsipnya gitu. Supaya ketika mereka datang, mereka sadar, aku ini utang nyawa. Di dalam darah ada nyawa. Ya dia bawa nyawanya gitu loh. Ya kalau nyawa beneran mati dia, nyawanya binatang. Kalau saya, waduh di imam itu bagus. Setiap mau disembelih, tumpangi tangan sama tua-tua. Jadi ya itu mungkin, ya itu dituru dukun-dukun. Saya kok pernah lihat ya, praktek dukun gitu, ada yang sakit apa, ya, pindah ke situ. Itu ikut-ikut apa, ikut ini. Gitu ya. Setan itu kan sukanya ngikut-ngikut. Jadi dosa itu seolah, itu iman, masalah iman. Kita tahu orang berdosa, tapi dosa kita ditanggung. Binatang ini tadi sebenarnya, untuk korban. Itu ada aturannya tuh, lembu. Itu yang dilihat Musa sebenarnya. Itu gambaran antropoformisnya tadi gitu. Tapi sebetulnya itu dikerjakan Yesus semua. Terus dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada. Jadi tempat yang di belakang ini belum terbuka karena selama kemah yang di depan itu kemah itu masih ada. Ya. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu persembahkan korban dan persembahkan yang tidak dapat menyempurnakan. Ayo bacanya hati-hati, saya lagi. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Terus karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi itu hanya perlambang saja sebenarnya gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya darah hewan, darah binatang itu tidak bisa mengampuni dosa sesungguhnya. Ini kan juga nggak masuk akal kan, ini supra akal gitu. Sebenarnya nggak bisa. Tapi kenapa jadi bisa? Itu karena sebenarnya gini loh. Ini sebab kayak waktu enggak cukup ya, tapi harus ngomong seperti ini, Saudara. Dari dulu sampai sekarang, prinsip keselamatan bagi umat Tuhan itu sama, Saudara. Ya kan? Orang itu diselamatkan oleh apa, Saudara? Ini dasar ini, kita harus ngerti. Orang Kristen percaya Yesus diselamatkan oleh apa? Bisa masuk surga, diampuni dosanya, dikuduskan, dibenarkan, itu oleh karena apa? Apa? Gak apa-apa, benar semua. Ada yang jawab korban, darah Yesus, iman. Ya, sebetulnya ya itu memang kebenaran karena iman. Iman kepada apa? Nah itu kan, korban Tuhan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum ada. Yesus belum mengorbankan dirinya. Zaman Adam, Abraham 2000, Abraham ke Tuhan Yesus 2000, 4000 tahun apakah binasa semua orang? Kapan ibadah korban itu ada? Pertama kali korban itu ada kapan? Korban binatang maksudnya. Waduh, Pak Penatu, Pak Siaken. Kapan Pak tadi? Nabi Adam, kayak saudara sebut, semua disebut Nabi ya pokoknya. Bapak leluhur, Adam. Ketika dibuatkan baju dari jubah binatang. Jubah binatang. Kulit binatang. Kan diusir dari Taman Eden kan. Harusnya kan mati, saudaraku. Nah, pada waktu engkau melanggar, memakan buah ini, engkau akan mati. Ternyata enggak. Karena ada penebusan melalui binatang. Itu kan. Setelah itu dilanjutkan oleh Habel. Makanya kenapa yang diterima persembahan Habel, persembahan Kain tidak. Kain mempersembahkan apa Kain? Yang tidak terima Tuhan, hasil buminya.
Habel mempersembahkan binatang. Itu kan tafsirannya macam-macam. Kalau saya, karena Habel dengar kisah bapaknya, kita ini sakjane ning Taman Eden. Enak Eden adem. Ning kene wis donya sumuk panas wis. Urip ning donya kan dengan berpeluh, bersusah payah kok akan memakan itu, dapat sesuap nasi itu ngupoyo-upo wong Jawa, berat. Diceritain ini ono mula bukane nak gara-gara bapakmu dhisik mangan buah kuldi. Terus ya apa Pak? Ngene cerita saudara ya. Loh terus kok bisa harusnya mati lah ikulah. Tuhan itu baik. Nyembelih binatang ini. Persembahkan itu binatang dipakaikan anu gini. Apa Pak? Wedhus. Mbek domba lah. Terus ini Habil ketika tahu itu, wah ini ingat dia dipersembahkan. Makanya Tuhan melihat persembahan itu dan setelah itu dikerjakan terus. Enos segala macam. Abraham pun mempersembahkan kan, walaupun belum ada hukum Taurat. Nah hukum Taurat lebih terinci. Nanti saya buka itu, coba dah, kelenger nanti. Itu korban darahnya itu, aturannya itu luar biasa. Jadi ini suatu gambaran gitu loh. Dan mereka kerjakan itu untuk memperingati korban di Taman Eden itu, lambang pengorbanan yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, nanti sejatinya Tuhan Yesus kira-kira begitu. Yang kita juga akan perjamuan kudus hari ini itu lambangnya semua, gambaran. Dan itulah membuat mereka walaupun Yesus belum mati menebus dosa mereka, tapi oleh iman, Alkitab mengatakan, itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu intinya firman Tuhan sebelum Yesus datang pun itu tetap satu. Orang benar hidup oleh iman. Keselamatan oleh iman. Jadi iman yang menyelamatkan gitu. Iman kepada kalau Yesus datang, Yesus sebelum datang kan belum tahu, tapi iman kepada firman. Tuhan ngomong, nih firman kan, Abel kan dengar firman dari bapaknya itu loh yang terjadi. Firman kan kata-kata, oh Allah itu gini, buatkan baju terjadi. Ya, oke. Kita akan coba lihat contoh supaya tertarik minggu depan nanti kita lihat bagaimana korban darah itu dikerjakan di mezbah. Ini untuk imam dulu aja. Keluaran 29 ayat 20 dan 21. Keluaran 20, keluaran berapa tadi? 29 ayat 20 dan 21. Silakan dibaca. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, domba sembelih. Kau ambillah sedikit dari darahnya, Ambil. dan kau bubuh pada caping telinga. Caping kan topi. Cuping telinga kanan Harun. Ya sekiranya telinganya itu. Dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya. Dan telinga kanan. Pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Ya toh. Terus 21. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu dan kau percikanlah. Jadi selain ditaruh di cuping telinga, ini zaman dulu Pak Hari, kalau jadi diakonos pelayan Tuhan kayak gini apa? Jadi imam. Dikasih cuping kaki jari tangan, kasih darah habis sembelih tadi, terus ini ciprati, percik bahasa Jermannya itu diciprati darah sama minyak urapan itu. Terus kepada Harun dan kepada pakaiannya, percikin semua, cerot. Itu apa? Darah. Terus dan juga kepada anak-anaknya juga, kan nanti jadi imam besar itu diwariskan, keturunan Harun, imam besar Harun. Terus pada anak-anaknya juga dan pada pakaian anak-anaknya. Jadi orangnya dan pakaian dipercikin darah. Maka baca ini. Baca Kudus. sama-sama. 1, 2, 3. Maka ia akan kudus. Loh kok bisa darah menguduskan? Loh ini kan kewan. Ya, karena dia menggambarkan, mengimani, mencontoh apa yang ada di surga. Di surga apa ada? Domba. Kalau domba beneran enggak ada, tapi lihat Wahyu. Di surga, Wahyu pasal 5, ada anak domba yang telah pernah baca enggak Wahyu ini? Pasal 5. Oleh darah, lagu itu diambil dari Wahyu loh saudaraku. Anak domba. Itu yang dilihat Musa, ono wedhus. Beleh, gede kayak gitu itu.
dipraktekkan. Dia belum ngerti itu Tuhan Yesus. Tapi dicontohkan, dipraktekkan. Tapi dia punya gambaran, oh ini pengampunan dosa melalui pengudusan. Itu yang menguduskan ini kan. Ya supra rasional ini, Bang. Tapi nanti satu kali jadi rasional, tak jelaskan sayang waktu ya, minggu depan terus. Kenapa lanjut aja. Terus sudah. Iya dan pakaiannya dan juga anaknya dan pakaian anak-anaknya. Nah, pakaian anak-anak ciprat. Nah, kita nanti bukan cuma diciprati, minum darah Yesus. Anggur, Pak. Ya kan ini kan lambang. Itu kan darah kewan, darah menguduskan, itu lambang. Kalau saudara Yesus belum datang hari ini, Riki semuanya kita perciin darah semua, pulang merah semua ya. Loh ini bukan cuma imam loh, umat ya. Minggu lalu kan jadi imam dipercik. Perlu saya buka enggak? Mesbahnya dipercik. Perkakas-perkakasnya. Mesbah di luar bakaran, mesbah di dalam yang lucu. Tanduk itu dipercikin semua, mesbah dupa itu, perkakas-perkakas. Terakhir seluruh umat diguyang. Siram darah oleh imam terus tentu imam 3 juta orang dengan imam-imam yang sudah dipercikin. Bayangkan nanti pulang gereja merah semua. Oleh darat. Tapi mereka bersuka cita, ingat, wah ini dosaku ini. Harusnya aku mati ini. Tapi ini membuat mereka sadar ini. Itu kan iman, amin. Iman. Anda pulang dari sini walaupun tidak kelihatan ada darah Yesus mengalir dalam hidup kita, amin. Haleluya. Joshua itu kan di Jakarta ya, magang, baru pulang. Aku udah lama enggak main, tangan saya sampai gini-gini, lupa. Dulu aja suka ngasih kode, apalagi sekarang. Teman-temannya banyak yang kena COVID ya, saya enggak dapat COVID gitu aja. Stupid, COVID, pogel saya sama itu ya. Itu mengacau bener itu ya. Lah dia bersyukur, enggak kena, lolos sampai luar biasa. Terus dia ngomong gini, aku ini bersyukur kayaknya darah Agung ya, bapak saya ya, itu darah sehat kan kedokteran. Ibu saya sehat sampai hari ini, usia 74, ibu ya juga 74 ya, 72 ya, masih ibu saya 74. Masih sehat, jalan-jalan. Ini mewarisi darah sehat, bukan. Kita mewarisi darah Yesus, amin. Darah Yesus semua. Oke lah, kamu keluargamu mungkin divonis gini-gini, percaya. Kita sudah, Yesus, Yesus engkau lah Bapakku. Tadi kita nyanyi, memang bukan Bapa di sorga yang dimaksud. Jadi Bapa kita dalam arti Bapa ya namanya adalah penasihat ajaib, Bapa yang kekal lah, itu termasuk penasihat Raja Damai, itu kan gelarnya waktu Immanuel itu. Sorry di Yesaya itu. Salah satunya Bapa yang kekal, itu Bapak kekekalan kita, sumber Bapak. Sumber kehidupan kita, kekekalan kita, sumber keselamatan kita. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus itu. Sumber kesehatan kita, amin. Orang kalau sehat, orang ngecek kesehatan, ngecek darah loh, itu paling akurat loh. Kalau cuma dilihat hidungnya gini, darah cek. Darahnya, darah kita mengalir darahnya, kita minum. Makanya saya lama kita tidak perjamuan kudus. Lain kali rasa ngomongnya, kenapa? Saya sudah banyak sharing sama juga. Maaf kadang-kadang kita ini perjamuan kudus. Enggak cuma kita, maaf, coba dengan gereja manapun lah, silakan. Apakah Anda sungguh-sungguh menyadari, menghargai betul-betul darah Yesus itu? Saudara tahu enggak, waktu kita minum, orang sesuatu dimasukkan ke tubuh itu masuk kemana? Tubuh kan dicerna, mengalir ke seluruh aliran darah kan. Coba Anda imani itu. Emang ini anggur biasa, tapi Anda imani. Seperti orang Israel, itu darahnya kewan itu. Ya. Ini anggur biasa, tapi kita iman waktu kita minum. Ini darah Yesus mengalir di hidupku. Loh Anda kalau makan kan memang masuk lambung. Ya, yang asam lambung mual-mual. Yang sehat dicerna, terus didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang mendistribusikan darah. Loh, ini pengertian darah itu enggak main-main. Jadi waktu Anda minum itu kan, anggur itu kan mengalir ke seluruh tubuh kita, darah Yesus. Tubuhmu sehat, amin. Nah, darah Yesus. Tubuhmu disucikan. Loh, yang disucikan itu tubuh loh, saudaraku. Tapi nanti juga hati nurani kita, enggak nutut waktunya. Apa aja yang disucikan? Ya, Anda pulang dari sini sehat. Amin. Pulang dari sini
Ya Joshua, kamu bisa sehat sampai hari ini. Itu karena darah Yesus. Bukan darah nenek moyang kita ya. Banyak yang sakit diabetes ya. Nenek, itu darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Menyucikan, menguduskan, menyelamatkan kita. Yang lainnya tidak saya baca Mezbah Dupa, itu semua dipercikin darah. Minggu lalu sudah saya buka seluruh umat, dipercikin, disiram, inilah darah perjanjian gitu, ya, oleh Musa. Dan Yesus ngomong, ya kita buka sekali lagi aja. Setelah itu kita berjaman kudus, musik bisa siap. Nah, ini saya harus lompat, panjang soalnya, ini saya detilkan, saya ini tidak tahu suka nyatet detil ya, karena jangan sampai kehilangan gitu loh saya. Ibrani ini yang saya buka Ibrani ini mencuplik dari kejadian Musa. Ibrani 9, 18, 22, setelah itu kita akan zaman kudus. Singer bisa maju ke depan. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Terus. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri, kitab Taurat ya. Dan seluruh umat diperciki sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Terus, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciki. Kemah, semua alat ibadah dipercikinya secara demikian. Jadi perkakas. Terus diperciki dengan darah, dan hampir segala sesuatu ya. Disucikan menurut hukum hampir Taurat segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada tanpa darah ditumpahkan Adam mati hari itu juga. Tapi darah tertumpah pertama kali di mana? Taman Eden. Loh, Adam dikasih jubah baju dari kulit binatang. Binatangnya dari mana? Apa simsalabim? Oh, Tuhan buat mujizat. Oh, ora. Sembelih. Ada dibunuh, binatang yang dibunuh. Ya, kalau istilah sembelih, soalnya nanti Allah bawa golok gitu, atau malaikat sembelian gitu ya. Ya, kita enggak ngerti bagaimana teknisnya, tapi ada binatang yang dibunuh, diambil kulitnya, dipakaikan baju. Ada darah tertumpah di Taman Eden. Darah Yesus. Dan itulah darah perjanjian. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada pengudusan. Kita akan tutup dan akan perjamuan kudus, Pak Hari bisa ambil di belakang. Ini sudah disterilkan semua, saudaraku ya. Dibagikan, sambil saya mau bacakan ayat firman Tuhan. Lagu tadi ya, dengan darah Tuhan. Oh. Oke, jadi masing-masing sudah satu-satu. Saran saya, ini kadang bukanya sulit ya, dibuka sedikit-sedikit dulu. Oke, ya sudah, karena saya pernah sudah selesai, gak buka-buka. Bingung dicucuk akhirnya. Saya ingatkan dulu ya, supaya nanti tidak panik. Dibuka dikit dulu, supaya nanti tidak sulitan. Saya mau bacakan firman Tuhan. Oke, sambil berdoa ya, ingat renungkan firman yang sudah dibagikan tadi. Sambil Anda terima tubuh, saya belum bicara roti ya, nggak apa-apa, paling tidak Anda ngerti tentang darah. Tentang perjamuan malam, jamuan terakhir. Haleluya Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini kita nggak sekedar makan roti, minum anggur ya. Saya sudah beritakan firman. Inilah firman Tuhan.
Ini darah perjanjian, saudara, yang menguduskan kita, yang menyucikan kita, yang mengampuni dosa-dosa kita. Oh, dan melalui roti dan anggur ini, kita sedang memperingati, mengenang, mengimani pengorbanan Yesus. Dunia mungkin boleh menghina, Tuhannya orang Kristen kok lemah, Tuhannya orang Kristen kok mati, Tuhannya orang Kristen kok hanya pakaian minim, bahkan telanjang sebetulnya, dipaku di kayu salib, terhina. Apakah Tuhan seperti itu? Tapi itulah kasih. Mereka tidak kenal yang namanya kasih, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, supaya tidak ada yang binasa. Bapa mengaruniakan anaknya, itu sang firman yang keluar dari Bapa, jadi manusia, menderita di kayu salib, mencurahkan darahnya. Dan itu adalah korban yang sejati, yang sejak di Taman Eden, sejak Habel, bapak-bapak leluhur Abraham, bahkan Musa umat Israel, Musa yang diberikan petunjuk, seperti itu yang harus kau lakukan. Inilah tempat kudusku, inilah yang kudus bagiku. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Inilah darah perjanjian, dan seluruh umat harus menerima percikan darah itu. Mari bangkit berdiri, saudaraku. Kita angkat roti dan anggur kita. Ada enggak kebagian ya? Loh, ini saya sudah beli banyak Pak ini. Maaf ya, tapi iman, percaya. Sorry, kita mungkin persiapannya kurang. Anak kecil jangan ambil, mungkin kasihkan dulu yang dewasa. Enggak kan ya? Sudah. Oh, luar biasa ini. Sorry, kalau minggu depan kita akan lebih baik lagi. Tapi kita percaya, puji Tuhan Pak Diaken mengorbankan, memberikan, tapi percaya korban. Masih ada? Masih itu? Oh ya. Jangan sampai tidak kebagian semua. Oke. Dibuka sedikit-sedikit supaya nanti jangan terganggu kok kalau ketika kita sungguh-sungguh berdoa bareng. Udah siap ya. Gini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus ambil roti, saudara. Yesus ambil roti. Mungkin saya dilepas dulu rotinya. Yesus ambil roti, ngucap berkat, memecah-mecahkannya. Saudara tidak perlu pecah-pecahkan karena ini lambang gambaran dari roti yang sudah dipecah-pecahkan buat kita semua. Kita nerima pecahan roti ini, saudara. Diberikan pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makan. Inilah tubuhku. Mari saudaraku, memang ini roti biasa. Kita mau makan ini. Percaya adalah tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah di kayu salib. Tuhan Yesus pernah berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan. Dagingku ini tubuhku ini. Darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, minum darahku akan hidup selama-lamanya. Tubuh Yesus itu terpecah. Bukan karena Yesus lemah, Yesus tidak berdaya. No. Karena memang dia mau berikan tubuhnya ini. Untuk menjadi makanan bagi dunia. Inilah roti hidup. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Untuk memberikan kehidupan bagi dunia. Makan roti ini. Makan. Inilah tubuhku. Kamu akan hidup selama-lamanya. Mari yang percaya, terima. Tubuh Yesus. Makan dalam nama Yesus. Ucap syukur. Sesudah itu, ia ambil cawan.
Ucap syukur. Ucap syukur dulu, saudara. Ucap syukur. Terima kasih buat darah. Terima kasih buat pengorbananmu. Ucap syukur, terima kasih aku bisa ada saat ini. Berdiri saat ini. Hidup saat ini. Karena anugerahmu. Ucap syukur buat cawan ini. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Memang ini darah biasa. Tapi sebagaimana umat perjanjian lama, umat Israel, umat Tuhan mengerjakan ini karena iman. Karena iman. Tanpa penumpahan darah nggak ada pengampunan dosa. Darah Yesus tumpahkan buat kita. Ini yang terjadi di sorga, yang dilihat Musa, yang dikerjakan Musa dan umat Israel, dan yang kita kerjakan hari ini. Kita peringati karena sudah terjadi, dinyatakan melalui korban Kristus. Dan kita terima dengan iman. Mari kita minum darah Kristus ini, supaya hidup Kristus ada dalam hidup kita. Kita bersatu dengan Kristus di dalam darahnya. Dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Ucap syukur. Haleluya, haleluya. Sudah menerima, bahkan memakan, bersatu dengan tubuhnya, dengan darahnya. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Ucap syukur, saudaraku, dengan bahasamu masing-masing, dengan caramu masing-masing. Yang penting hatimu sungguh-sungguh bersyukur. Haleluya, haleluya. Oleh darah anak domba yang menghapuskan dosa, anak domba Allah. Yesus anak domba Allah. Haleluya, anak domba yang sejati itu. Yang menyerahkan dirinya. Terima kasih. Kristus ada di hidupmu. Tubuhnya, darahnya. Yang kau terima hari ini. Yesus ada di dalammu. Haleluya. Kau hidup, bukannya kau lagi yang hidup, tapi anak Allah, Yesus Kristus hidup di dalammu. Dagingnya, darahnya, nyawanya. Oh, ya nalamasikin nalamaso. Ilamasikin nalamase. Haleluya. Ini bersyukur. Haleluya. Yang sakit sembuh. Haleluya. Yang lemah kuat jadi kuat. Yang miskin kaya diperkaya oleh berkat-berkat Tuhan. Yang kekurangan berkelimpahan oleh karena Yesus yang kaya rela jadi miskin, kata firman Tuhan. Supaya aku yang miskin, kami yang miskin ini jadi kaya oleh karena kelimpahannya.
Haleluya. Namaso. Inalamasi kinalamaso. Haleluya. Yang buta melihat, tuli dengar. Haleluya. Bukan cuma buta jasmani, tuli jasmani tapi rohani. Terceli saat ini juga. Yang kita nggak ngerti jadi ngerti, yang nggak tahu jadi tahu. Yang selama ini tidak pernah mendengar jadi mendengar, ditambahkan hikmat-Mu. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus sudah membuka. Sayang waktu tidak cukup, saudara. Banyak yang perlu kita belajar apa yang terjadi. Oh haleluya, tabir itu telah dibuka. Jalan ke sorga dibuka. Yesus adalah tabir itu, jalan itu, imam. Oh luar biasa, dia segalanya, saudara. Kerjakan buat kita. Hingga kita menghadap hadirat Allah bersama Yesus sebagai anak-anaknya. Haleluya. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik. Sekali lagi sebelum kita akhiri pada kita. Bertemu muka. Kau dilayakkan dengan penuh keberanian menghadap takhta kasih karunia Allah. Selanjutnya silakan belajar itu. Anda berdoa, doamu didengar Tuhan. Haleluya, datang kepada Tuhan sebagai anak-anaknya, menerima cintanya, kasihnya, anugerahnya, muka dengan muka, dalam kain. Sekali lagi bertemu muka, bertemu muka dengan muka. Allah nggak jauh, jadi deket, karena Yesus buka jalan buat kita. Tabir itu telah dibuka. Ruang Maha Kudus. Anda masuk hadirat Allah. Oh Tuhan, ku rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita, angkat tanganmu, angkat wajahmu, saudaraku. Pandang wajah Bapamu di surga, menghadapkan wajahnya kepadamu. Engkau anak-anak yang dikasihinya, engkau anak-anak kepunyaannya, dimilikinya. Karena engkau telah menerima anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang datang ke dunia, menyatakan diri Bapa kepada kita. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah yang besar dan berlimpah dari Bapamu di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi korban pendamaian bagi kita. Korban penebus salah, penebus dosa. Yang menguduskan, menyucikan kita. Ya kita dilayakkan jadi anak-anaknya. Menerima segala kelimpahan melalui Roh Kudusnya yang bagai meterai untuk kita menerima seluruh yang Tuhan sudah sediakan berkat-berkatnya. Kau tidak kekurangan satu berkat pun. Sempurna, lengkap, komplit Tuhan sudah sediakan. Dalam nama Yesus, pulang dengan sukacita, damai sejahtera
dalam kasih Bapa di sorga. Kami sudah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Yesus memberkati kita.